Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada RHI kali ini. Dan renungan hari ini, RHI saat ini akan mengangkat satu tema. Maukah engkau sembuh? Saudara bayangkan kalau saudara sakit bukan berhari-hari, tapi berminggu-minggu, bukan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan tiba-tiba ada tawaran ini, maukah engkau sembuh? Pasti kita menjawab dengan sukacita, mau, yes, mau. Saudara, kenapa tema ini penting? Karena saat ini kita masih ada dalam pandemi, dan kita juga ada kecemasan, apakah bisa pulih atau tidak. Kita membaca artikel yang belum tentu benar. Ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan begini, meskipun sudah sembuh akan begitu, kemudian akibatnya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita membuat hati kita menjadi cemas. Tidak hanya cemas, lalu kita menjadi kehilangan pengharapan. Minum obat tidak dengan sukacita. Apa? Memang Tuhan, salah saya apa? Dosa saya apa? Kemudian kita mendengar berita-berita kematian yang sebetulnya mereka punya komorbid, ya, punya penyakit yang memang ada, dan itu penyebabnya sebetulnya. Lalu kita menjadi kehilangan harapan. Nah, oleh sebab itu saudara, saat ini saya angkat satu tema. Maukah engkau sembuh? Kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini, dan bagaimana itu berpengaruh tidak hanya buat saya, juga buat saudara. Saya pernah mengalami kecemasan, tapi buru-buru Tuhan mengingatkan saya supaya saya menyerahkan diri, dan Tuhan memberi kesembuhan. Oleh sebab itu RHI renungan hari ini angkat satu tema, maukah engkau sembuh? Tidak berpanjang kata, kita akan membuka firman Tuhan, yaitu dari kitab Yohanes pasal 5. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 6, 7, dan 8. Yohanes pasal 5 ayat 6, 7, dan 8, yang demikian sabdanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 6, 7, dan 8. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saya akan mulai ajak untuk mencermati yang tadi belum dibaca, yaitu ayat 5. Ayat 5. Yohanes 5 ayat 5. Ini penting, saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bisa enggak saudara bayangkan
38 tahun. Kalau saudara mulai sakit umur 2 tahun, 38 tahun itu berarti sekarang 40 tahun udah tua. Dan nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan 38 tahun. Kalau mulai sakit umur 20, berarti orang itu tambah 38, ya berarti 58 tahun sudah hampir kepala 6. Bisa enggak saudara bayangkan betapa sedih hatinya? Tapi ada satu hal yang penting dari ayat ini, saudara. Yohanes 5 ayat 5. Orang ini 38 tahun tidak pernah kehilangan harapan untuk sembuh. Saya ulangi. 38 tahun. Yohanes 5 ayat 5, orang ini tidak kehilangan harapan untuk sembuh. Sementara saya dan saudara seminggu sakit, sebulan sakit, beberapa bulan sakit, setahun sakit, kita sudah udahlah ini tidak bisa ini, udah Tuhan katanya menyembuhkan, kok tidak ada mujizat. Tapi orang ini 38 tahun. Dia tinggal di kolam Bethesda, tapi dia lumpuh, dia tidak bisa apa-apa 38 tahun. Dan kolam Bethesda itu ada satu mujizat, diyakini kalau airnya bergerak sendiri, malaikat surga turun, dan siapapun yang kemudian terjun ke kolam itu menjadi sembuh. Dan itu terbukti. Ceritanya begitu, kesaksiannya begitu. Tapi orang ini tidak bisa, sebab ketika itu air sudah mulai gerak-gerak, orang lain sudah lebih dulu, sementara dia sudah mulai berjalan, tapi lambat dia, tidak ada yang nolong. Semua orang pengen sembuh cepat-cepatan, saudara. Siapa yang masuk itu yang disembuhkan, pure sembuh. Dan orang ini tidak ada yang menolong. Bukan sebulan, bukan setahun, tapi 38 tahun. Saudara, dan ketika Yesus melihat, dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini berkata, "Iya Tuhan, mau dong. Saya di sini menunggu itu air kolam gerak dan kemudian ke sana dan sembuh. Tapi begitu saya mau jalan, aku tidak ada yang nolong. Dan orang lain sudah lebih dulu dan sembuh, aku tidak bisa sembuh." Tapi harapan untuk sembuh ada. Harapannya, saudara, menjaga harapan untuk sembuh ketika sedang sakit itu penting. Menjaga harapan untuk sembuh, yakin bahwa Tuhan tolong ketika sakit, itu penting. Coba saudara bayangkan, kalau orang ini dia bertahan, aku sudah 30 tahun, padahal tahun ke-38 dia bertemu Yesus. Atau aku sudah 37 tahun bro, nggak sembuh ini. Padahal setahun lagi kemudian ketemu Yesus dan sembuh. Tapi dia tidak bilang begitu. Aku pengen sembuh, entah sampai kapanpun, aku pengen sembuh. Dan Yesus menolong. Pada tahun yang ke-38, sehingga Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, orang itu 38 tahun. Dan Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu mengatakan, "Tidak ada yang menolongku Tuhan untuk terjun ketika air kolam itu bergerak. Ada orang lain yang sudah mendahuluiku." Dan Yesus tidak berbincang-bincang banyak. Dia pandang orang itu dan berkata, "Bangkitlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu." Dan orang itu tiba-tiba sembuh. Dia punya harapan dan ada yang menolong. Ada yang menolong kalau orangnya tidak punya harapan, nggak bisa. Ada harapan kalau tidak ada Tuhan yang menyembuhkan, tidak bisa. Ini orang punya harapan dan Tuhan Yesus menolong, sembuh. Sembuh. Saudara, apa yang dipelajari dari Yohanes pasal 5 ayat 5, 6, 7, 8? Yang pertama, menjaga harapan bahwa Tuhan akan menolong
ketika kita sedang sakit, sangat penting. Alkitab mencatat 38 tahun dan Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Karena itu misteri Tuhan. Saya 6 tambah 7 di rumah sakit, 7 hari di rumah sakit, lalu isolasi mandiri 10 hari, dan Tuhan menolong. Itu tidak seberapa, tidak sampai setahun, tidak sampai sebulan. Memang rasanya berat, saudara, berat. Tapi menjaga harapan untuk sembuh. 2, yakin bahwa Tuhan menolong. Dia yang memberi hidup. Kalau Dia menghendaki kita memang berpulang dengan cara apapun. Sedang tidur pun kita bisa meninggal. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita sembuh, meskipun kita sakit, terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya, kalau Tuhan menghendaki sembuh, sembuh. Maka yang kedua, yakin Tuhan bisa menolong. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tidak hanya tetap bertahan, sabar, punya pengharapan. Tidak hanya yakin, tapi di sini poin ketiga dari Yohanes 5 ayat 5, 6, 7, 8 adalah ada upaya. Upayanya apa? Dia tetap tinggal di pinggir kolam Bethesda. Meskipun tidak bisa segera masuk kedahuluan orang lain, tapi dia tidak pulang. Dia tetap tinggal di situ. Dia tetap tinggal di situ karena dia punya harapan. Dia punya usaha. Harapan tanpa usaha, nol. Harapan harus dengan usaha. Dan Tuhan menolong. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak kita belajar tentang 3 hal ini. Menjaga harapan ketika kita sedang sakit. Harapannya jangan hilang, meskipun kita baca, meskipun kita lihat orang lain tidak diselamatkan, harapan dijaga. 2, yakin Tuhan menolong, Dia sumber hidup. Dan yang ketiga, harapan harus diwujudkan dengan tindakan. Sudah tahu, iman harus dengan perbuatan. Tindakannya apa? Ya, mencari kesembuhan. Kalau orang ini di kolam Bethesda, dia tetap tinggal. Kalau kita, ya kita bisa ke rumah sakit atau paramedis. Artinya ada usaha. Jangan takut rumah sakit. Maaf, saudara. Saya dan saudara kita ini kadang-kadang lucu ya. Jadi kalau masih bisa jalan begini, kita merasa belum sakit, padahal sakit. Lalu disuruh sakit ke rumah sakit, enggak lah, masih belum. Biasanya apa? Biasanya kita baru mau ke rumah sakit ketika kita sudah parah. Digotonglah kita ke rumah sakit. Pertanyaannya, mengapa harus ke rumah sakit nunggu parah? Mengapa tidak pencegahan sebelum kita parah lalu datang ke rumah sakit, diobati dan segera sembuh? Mengapa nunggu parah? Pertanyaan iman. Kalau kita punya harapan, mestinya kita tidak begitu. Sebab itu, saya mengajak, mari kita jaga kondisi, jaga keyakinan iman, tapi catatan yang terakhir adalah mari kita perbarui iman kita dengan tindakan. Dan jangan nunggu parah untuk ke rumah sakit. Tapi begitu kita merasa kurang baik, kita cek, kita periksa. Saudara-saudara, saya berharap renungan dari Yohanes 5 ayat 5, 6, 7, 8 ini menjadi berkat buat saudara. Dan saya percaya di tengah pandemi ini kita diselamatkan dan ditolong Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu memelihara harapan dan menularkan harapan ketika kami sakit atau ketika ada saudara yang sakit. Tuhan, mampukanlah kami meyakini Tuhan mampu menolong. Tuhan yang penuh kuasa, dengan cara, dengan mujizat yang kami tidak tahu. Tapi kami yakin, biarlah kami menjaga harapan dan keyakinan itu. Dan biarkanlah kami meneruskan harapan dengan tindakan. Tidak sekedar keyakinan, tapi ada sesuatu yang kami kerjakan untuk bisa sehat. Misalnya secara medis di rumah sakit.
Tolonglah ya Tuhan, berkati saudara kami yang masih terpapar COVID-19, yang sedang sakit lainnya juga. Berkati yang terbaring di rumah sakit, berkati yang harus isolasi di rumah, berkati satu persatu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, sembuhkanlah. Terima kasih Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini, bila itu menjadi berkat. Kami menjaga semangat dan harapan, kami meyakini penyertaan Tuhan, dan kami meneruskan harapan dan semangat dengan tindakan nyata. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.